Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabbihi wassalam. Ya, kita berjumpa lagi ya di pagi yang cerah ini. Kita sudah masuk di pembelajaran 3 subtema 1. Berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Saat berdoa, kita hendaknya memohon permintaan yang baik kepada Allah. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah saat hendak melakukan aktivitas yang bermanfaat, supaya manfaatnya dapat kita peroleh ya. Kalian telah mempelajari bermacam-macam produk dan manfaat teknologi pangan di pembelajaran sebelumnya. Kalian juga telah mempelajari ya, ada mengapung itu PJOK ya. Mengenal sikap tenggang rasa di antara sesama manusia. Tentu banyak hal yang kalian peroleh dari sana. Nah, kita akan membahas pembahasan lain tentang teknologi pangan. Kalian buka buku tematiknya halaman 20. Kita slideshow dulu sebentar ya. Bacalah dan perhatikan teks yang ada di buku siswa halaman 20 sampai 21. Nah, ini kita tidak perlu kerjakan ya. Kalian bisa nanti di rumah sambil baca-baca, sambil cari pengertiannya yang digaris bawahi ya. Apa itu kata-kata yang digaris bawahi itu memiliki makna. Kalian bisa cari sendiri. Karena waktunya singkat, jadi Ustadz ringkas saja ya, Ustadz bacakan. Nanti kalau kalian penasaran artinya apa, kalian cari di KBBI atau bisa cari di Mbah Google ya. Melani bersama pamannya pernah ke produsen permen susu. Selama kunjungan, paman banyak memberikan penjelasan. Proses pembuatannya ternyata sangat rumit. Semuanya menggunakan mesin robot. Itu supaya permen susu yang dihasilkan selalu higienis. Selain itu, proses demikian akan menghemat waktu dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Ternyata proses yang paling penting setelah produksi adalah pengemasan. Setelah melalui proses pemanasan, susu cair disimpan dalam kardus. Bagian dalamnya dilapisi kertas aluminium dan dibuat kedap udara. Nah, banyak yang digaris bawahi ya. Kalau penasaran silahkan cari artinya. Pengemasan yang menarik ternyata juga sangat penting dalam pemasaran untuk bentuk kemasan. Pengemasan yang menarik ternyata juga sangat penting dalam pemasaran. Bentuk kemasan dibuat menarik agar pembeli menyukainya. Walaupun hasil pangan yang baik mutunya dan bergizi, namun ada yang kurang disukai konsumen. Hal ini disebabkan kemasannya yang tidak menarik. Oleh sebab itu, hasil olahan pangan biasanya dikemas semenarik mungkin. Ya, kemasan tahu kan, bungkus. Sudah ada satu dijawab di sini. Konsumen yaitu orang yang menggunakan barang, bahan makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, sumbernya kbbiweb.id. Nah, kalian bisa cari yang digaris bawahi di sini. Nanti tinggal diklik kata-kata yang kalian penasaran artinya ya. Ya. Untuk tugas di sini belum ada ya. Ustadz tidak banyak memberi tugas. Kita lanjut lagi. Nah, pembelajaran 4 ini sedikit panjang juga ya. Buka buku tematiknya halaman 28. Bacalah teks tentang keberagaman Indonesia yang ada di buku siswa halaman 28 sampai 30. Ya, negara kita Indonesia adalah negara kepulauan. Di setiap pulau tinggal beragam bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Nah, Melayu ini dinunukan ya, Kutainya nggak masuk.
Ini enggak semuanya disebutkan ya, sebagian. Di Sumatera tinggal suku Aceh, Batak, dan Melayu. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Flores, dan Timor. Ini enggak, bukan tugas juga ya, Ustadz enggak kasih tugas yang ini. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seperti bahasa, pakaian adat, makanan khas, dan kebiasaan. Meskipun berbeda, kita disatukan sebagai satu bangsa Indonesia. Karena itu kita harus rukun. Makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Perhatikan contoh makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia. Di Namro Aceh Darussalam ada mie Aceh ya, di Aceh. Sumatera Utara Bika Ambon. Sumatera Barat rendang. Jambi gulai ikan patin. Bengkulu pendap. Riau gulai gulai belacan. Kepulauan Riau otak-otak. Sumatera Selatan ada pempek. Bangka Belitung mie Bangka. Lampung seruit. Banten sate bandeng. Jakarta kerak telur. Jawa Barat surabi. Jawa Tengah lumpia. Di Jogja nasi gudeg. Jawa Timur rujak cingur. Bali ayam betutu. NTB ayam taliwang. NTT cetemak jagung. Kalbar bubur pedas sambas. Kalsel soto Banjar. Kalteng juhu singkah. Kaltim ayam cincane. Kaltara kepiting soka. Sulbar kue cucur. Sulsel sup konro. Sulteng sup ikan jantung pisang. Sulteng lapa-lapa. Sulut tinutuan. Gorontalo bintebi luhuta. Maluku ikan asar. Maluku Utara gohu ikan. Papua Barat ikan bakar manokwari. Dan di Papua bubur sagu. Nah, banyak ya jenis-jenis makanan yang di tiap daerah berbeda-beda ya, makanan khasnya ya. Nah, kita lanjut lagi membaca teks Tapai Singkong. Nah, Tapai Singkong yang ada di buku siswa halaman 32 sampai 33. Sebelum ini kita lihat waktunya cukup atau enggak. Ya, kita lanjut di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.